terdekat dari Kodam bahwa sampai dengan saat ini proses pemeriksaan masih berjalan. Dalam hal ini penyidik dari TNI dan dari Polri semuanya berjalan. Namun memang sampai dengan sekarang belum bisa kita selesaikan karena terkendala oleh transportasi dan jam. Kita akan sendiri akan mencari orang-orang yang berbicaranya tidak bertanggung jawab. Orang yang akan pengkhianat bangsa kita cari mulai saat ini. Ternyata Lagode yang dibunuh oleh Ruslan Buton bukanlah seorang pencuri singkong, tetapi ketua kelompok residivis sadis yang sering memegang senjata tajam. Masyarakat protes prajurit TNI dijatuhi hukuman pemecatan karena dituduh membunuh pencuri singkong. Ambon, berita fajartimur.com. Warga Lede protes atas putusan Hakim Mahkamah Militer Ambon yang dijatuhkan kepada Kapten Ruslan yang dianggap sedang menyelamatkan warga Lede dari kelompok sadis Lagede yang meresahkan. Masyarakat Kecamatan Lede merasa kecewa dan menyayangkan keputusan Mahkamah Militer Ambon yang terkesan tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukuman kepada Kapten Infanteri Ruslan Buton dengan vonis 1 tahun 10 bulan dan hukuman tambahan pemecatan. Hal tersebut dirasakan sangat tidak adil bagi masyarakat Lede. Masyarakat meminta majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak semata-mata karena tekanan dari pihak tertentu, akan tetapi juga harus berimbang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sudah sepantasnya Lagode bernasib seperti itu, sebab semasa hidup perbuatannya hanya meresahkan masyarakat Taliabu. Lagode dikenal sebagai pencuri, di mana dirinya diketahui tidak memiliki kebun maupun penghasilan laut, dan Lagode sendiri masuk dalam daftar keluarga kurang mampu. Pekerjaan Lagode itu hanya sebagai pencuri karena malas bekerja, dan Lagode memiliki komplotan pencuri. Jadi permintaan kami agar hukuman dan Ki Kapten Ruslan Buton dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim, ujar salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari Lagode kepada awak media. Masyarakat Kecamatan Lede akan melakukan aksi besar-besaran di Lede guna meminta kepada majelis hakim yang telah menjatuhkan hukuman agar dapat mempertimbangkan lagi putusannya. Kami merasa bahwa putusan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena setelah meninggalnya Lagode di Kabupaten Taliabu dan khususnya Kecamatan Lede, kami masyarakat merasakan sangat tenang dan damai serta aman dari kasus pencurian. Ini merupakan salah satu bukti nyata dan sikap kami agar Ruslan Buton tidak dipecat dari pekerjaannya, karena Ruslan Buton adalah pelopor TNI yang dicintai rakyat karena ikhlas membantu dan memberi sumbangsi kepada masyarakat yang tidak mampu paparnya. Menurut warga Lede, sepantasnya Lagode itu meninggal dunia sebab Lagode ini bukan hanya mencuri singkong, namun aksi pencurian yang dilakukan oleh Lagode ini sudah sangat meresahkan warga. Karena dalam setiap aksi pencuriannya, ia selalu membawa senjata tajam berupa parang atau pisau dan berpakaian ala ninja, serta tak segan-segan melukai siapapun korbannya, sehingga warga selalu merasa was-was dan khawatir akan menjadi korban berikutnya. Dan kasus Lagode ini bukan baru pertama kali ini saja, akan tetapi sudah berulang kali. Bahkan pernah lantaran kesal, masyarakat merobohkan rumah Lagode yang berada di desa Balohang, Kecamatan Lede, dan ternyata di dalam rumahnya diketemukan banyak sekali bukti-bukti barang milik warga yang pernah dicuri oleh almarhum Lagode. Sudah seharusnya Lagode itu mati karena sangat meresahkan kami selaku warga. Sudah berulang kali Lagode dilaporkan ke pihak kepolisian Taliabu dan setelah ditangkap, tapi selang beberapa hari kemudian dia sudah keluar dan melakukan aksinya kembali. Sehingga kami masyarakat merasa lebih khawatir karena saat menjalankan aksi pencuriannya, bila dipergoki warga, maka warga tersebut sudah pasti akan dilukai, bahkan dibunuh oleh Lagode. Dan kejadian tersebut seluruh masyarakat Kecamatan Lede sangat mengetahui jelas, dan ini sudah menjadi karma bagi dia, teriaknya. Diketahui semasa hidup Lagode merupakan seorang pencuri. Dari hasil mencurinya itu, istrinya sering menjual hasil curiannya di wilayah Bobong,
kemudian pada tahun 2011 silam, Lagode pernah membunuh warga desa Tikong karena pada saat itu mencuri cengkeh yang ketika dikejar oleh korbannya, Lagode malah menikam hingga korbannya tewas. Anehnya Lagode lolos dari hukum karena yang dituduh membunuh justru salah satu warga Tikong yang bentuk fisiknya mirip seperti almarhum Lagode, sehingga La Sudiati yang harus diproses secara hukum dan menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Terungkapnya kasus ini saat Lagode masuk penjara kasus pencurian. La Sudiati mendengar informasi bahwa ada tahanan baru atas nama Lagode masuk. Saat itu juga La Sudiati mendatangi Lagode dan menanyakan masih ingat kasus pembunuhan di Tikong. Lagode jawab, iya itu saya pelakunya. La Sudiati menyelaminya dan menyampaikan kepada Lagode bahwa saya yang jadi korban. Sekarang atas ulahmu saya yang dituduh, dan Lagode minta maaf kepada La Sudiati. Sehingga saat 2 hari pasca meninggalnya Lagode, La Sudiati ditemani ibu kandungnya datang ke pos Satgas dan menyampaikan terima kasih atas meninggalnya Lagode dengan ungkapan keadilan sudah Lagode dapatkan. Dengan demikian bahwa tuduhan terhadap Ruslan Buton yang membunuh orang yang hanya mencuri singkong sepertinya tidak benar. Dengan berita ini bahwa terang-terangan Ruslan Buton membunuh orang yang merupakan ketua kelompok residivis kejam yang selalu membawa senjata tajam dalam aksinya. Bagaimana tanggapan Anda? Anda menjadi tahu siapa yang pahlawan dan siapa yang bukan? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, disingkat, Pak. Ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan Satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Baik, Pak. Singkat, Pak. Ya. Sudah Artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar Komandan Jenderal Kopassus masuk Pangdam 13 Merdeka, dicopot sama sekarang tidak ada jabatan. Dan saya tidak salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk purnawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah
kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Tidak mungkin bisa dikerdilkan. Oh, rakyatnya saja berusaha untuk jadi pahlawan di sini buktinya kok. Apalagi TNI-nya.